Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Untuk anggotanya, terdapat 4 anggota. Yang pertama yaitu Muhammad Fadil Al-Hafiz atau saya sendiri, kemudian Fadil Al-Farizi, Ibrahim Hasman, dan Wawan Setiawan. Pada presentasi kali ini terdapat 2 topik, yaitu memori internal dan memori cache. Dan pada masing-masing topik akan kami bagi menjadi 2 bagian. Pada memori internal akan dibawakan oleh saya sendiri dengan materi mengenai memori, dan Ibrahim dengan materi mengenai memori utama dan memori virtual. Kemudian pada topik memori cache akan dibawakan oleh Fadil dengan materi mengenai memori cache, dan Wawan dengan materi mengenai level memori cache. Yang pertama yaitu pendefinisian dari memori. Melansir Java Point, memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sebuah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Kemudian cara kerja memori komputer. Data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Kamu tentu pernah mendengar istilah byte, bukan? Byte ini adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori membuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switches. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan basic input-output system atau BIOS dari read-only memory atau ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, Random Access Memory atau RAM akan memuat operating system dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Keduanya melibatkan CPU, sehingga mediator perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Fungsi memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori, yakni menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic dan logic unit atau ALU. Menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Menyimpan data semua aplikasi dan cache dapat digunakan untuk membackup data dan menyimpan data multimedia. Fitur-fitur memori komputer. Kinerja memori. Yang pertama ada transfer rate, merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Yang kedua ada memory cycle time, yaitu total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Yang ketiga ada access time. Pada RAM,
Access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Kemudian ada sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori. Sebut saja volatile dan non-volatile memori. Memori volatile memerlukan daya untuk menyimpan data. Contohnya adalah RAM, sedangkan memori non-volatile menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah RAM. Kemudian metode akses. Fitur metode akses mencakup bagaimana cara perangkat menulis dan membaca memori. Metode akses dimaksud diantaranya yaitu Associative Access Method, merupakan jenis memori yang memaksimalkan kinerja pencarian data berdasarkan alamat memori. Kemudian kedua ada Direct Memory Address, merupakan metode akses yang memungkinkan data dapat diambil secara langsung dari main memori oleh perangkat input atau output. Yang ketiga ada Random Access Method, merupakan metode yang memungkinkan akses data pada memori dilakukan secara acak. Berikut ada Sequential Access Method. Metode ini kebalikan dari Random Access Method. Informasi yang dibaca merupakan data yang sebelumnya telah disimpan secara berurutan pada memori. Yang terakhir yaitu ada jenis-jenis memori komputer. Yang pertama ada 4 jenis. Yang pertama adalah RAM. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Dua ada USB. USB merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Ketiga adalah ROM. ROM memiliki sifat non-volatile, sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memory read-only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Yang keempat ada cache. Cache memory merupakan memori yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data ataupun instruksi yang sering diakses. Bentar. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibrahim. Ya, untuk dari materi selanjutnya yaitu memori utama. Memori utama adalah media penyimpanan yang berbentuk array yang disusun dalam word atau bit atau byte. Kapasitas penyimpanannya bisa mencapai jutaan susunan. Memori utamanya berguna untuk mengakses data cepat oleh prosesor dan bukan sebagai tempat untuk penyimpanan data. Memori utama disebut juga dengan RAM. Fungsi dari RAM itu mempercepat memprosesan data pada perangkat. Semakin besar ruang memori utama, maka semakin bagus performa dari unit komputer tersebut. Cara kerja dari memori utama itu, pada saat kita menyalakan komputer, prosesor dalam perangkat yang pertama kali bekerja, hmm, maaf, pada saat kita menyalakan komputer, prosesor adalah perangkat yang pertama kali bekerja. Prosesor ini berfungsi sebagai pengolah data dan meminta data dari storage, yaitu hard disk. Dari dat artinya, yang dari data tersebut dikirim melalui dari hard disk setelah ada permintaan dari prosesor. Prosesor sendiri adalah komponen digital murni dan memproses data dengan sangat cepat. Sebagai contoh, bandwidth tertinggi P4 saat ini 6,4 GB per second dengan FSB dengan 800 MHz. Sedangkan hard disk sebagian besar teknologinya merupakan mekanis yang tentu cukup lambat dibandingkan dengan digital, yaitu transfer rate-nya sebesar 150 megabyte per second. Secara teoritis, kecepatan data prosesor berkisar 46 kali lebih cepat dibanding hard disk. Yang artinya, apabila prosesor menunggu pasokan data dari hard disk, akan terjadi bottleneck yang sangat parah. Tipe memo Selanjutnya, tipe memori utama.
Ada dua tipe memori utama. Yang pertama itu RAM, dan kedua ROM. RAM yaitu Random Access Memory, sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan dapat dihapus. Sementara ROM pada umumnya digunakan untuk menyimpan firmware dan sering digunakan untuk menyimpan BIOS. Memori virtual selanjutnya adalah memori virtual. Memori virtual adalah teknik yang digunakan memisahkan antara memori fisik dan memori logisnya. Memori logis adalah kumpulan halaman yang ada di dalam sebuah program. Tanpa ada virtual memory, memori logis akan langsung menuju memori fisiknya atau memori utama. Disinilah memori virtual kemudian memisahkan dengan cara meletakkan memori logis ke bagian secondary storage atau disk sekunder. Selain itu, virtual memory ini juga akan membawa halaman yang selanjutnya dibutuhkan ke memori fisik atau memori utama. Memori virtual yang juga biasa diartikan dengan memori tambahan, yang merupakan sebuah fitur dari masing-masing sistem operasi. Misalnya, pada sistem operasi Linux, Anda akan menemukan virtual memory berupa swap. Memori memori virtual tersebut selanjutnya akan digunakan oleh sistem operasi pada saat komputer menjalankan program yang memiliki kapasitas melebihi dari memori yang tersedia. Dengan ada virtual memory ini, maka pekerjaan seorang programmer akan lebih mudah saat kapasitas data dan juga programnya melebihi dari kapasitas yang utama. Sebuah multiprogramming juga bisa menerapkan dengan teknik ini. Tujuan dari memori virtual atau VRAM, memori virtual akan dipakai ketika sistem operasi dalam kondisi kehabisan memori, di mana sistem operasi tersebut akan memindahkan data yang paling akhir diakses ke swipe file yang ada di hard disk. Hal tersebut kemudian memberikan beberapa ruang kosong pada memori agar bisa digunakan untuk aplikasi selanjutnya. Sistem operasi akan terus melakukan hal tersebut pada saat data baru dimasukkan ke dalam RAM, ketika data yang ada di swipe file dibutuhkan. Data tersebut akan ditukar atau di-swap dengan data terakhir yang sudah digunakan di dalam RAM. Hal ini membuat swap file memiliki karakteristik seperti RAM, meskipun memang programnya tidak bisa langsung dijalankan dari swap file tersebut. Lanjut ya. Fungsi memori virtual. Beberapa fungsi memori virtual antara lain. Pertama, virtual memory berperan sebagai menangani beban yang berlebihan yang terjadi pada RAM. Yang kedua, memori virtual juga berfungsi sebagai cadangan RAM, namun tidak bisa menggantikan fungsi dari RAM itu sendiri. Fungsi lainnya, virtual memory untuk menyimpan data yang berasal dari RAM, namun tidak meneruskan data tersebut ke prosesor. Untuk data yang disimpan di dalam virtual memory hanya bersifat sementara. Begitu. Dari sini, di sini ada keuntungan memori virtual. Beberapa keuntungan memori virtual antara lain. Pertama, manajemen memori. Memori virtual menyederhanakan manajemen memori dengan mengalokasikan dan membatalkan alokasi sumber daya memori secara otomatis. Kedua, penggunaan memori utama secara efisien. Dengan menggunakan memori virtual, program dapat memanfaatkan sumber daya memori utama yang terbatas dengan lebih baik. Dan ketiga, peningkatan kapasitas. Memori virtual yang memungkinkan program mengakses ruang memori yang lebih besar daripada tersedia secara fisik. Keempat, isolasi program. Memori virtual memberikan setiap program ruang alamat pribadinya sendiri, mengisolasinya dari program lain yang berjalan di sistem. Kelima, yang terakhir, alokasi memori yang fleksibel. Memori virtual mendukung alokasi memori dinamis, memungkinkan sumber daya memori didistribusikan di tempat yang paling membutuhkan. Selanjutnya untuk materi memory cache akan dibacakan oleh Fadil. Memori cache. Memori cache adalah memori khusus berkecepatan yang sangat tinggi.
adalah memori yang lebih kecil dan lebih cepat, yang menyimpan salinan data dari lokasi memori utama yang sering digunakan. Ada berbagai cache independen dalam CPU yang menyimpan instruksi dan data. Kegunaan memori cache yang paling penting adalah digunakan untuk mengurangi waktu rata-rata untuk mengakses data dari memori utama. Karakteristik memori cache. Memori cache adalah jenis memori yang sangat cepat, yang bertindak sebagai penyangga antara RAM dan CPU. Memori cache menyimpan data dan instruksi yang sering diminta sehingga segera tersedia untuk CPU bila diperlukan. Memori cache lebih mahal dibandingkan memori utama atau memori disk, namun lebih ekonomis dibandingkan register CPU. Memori cache digunakan untuk mempercepat dan menyinkronkan dengan CPU berkecepatan tinggi. Kinerja cache. Ketika prosesor perlu membaca atau menulis suatu lokasi di memori utama, prosesor terlebih dahulu memeriksa entry yang sesuai di cache. Jika prosesor menemukan bahwa lokasi memori ada di cache, cache hit telah terjadi dan data dibaca dari cache. Jika prosesor tidak menemukan lokasi memori dalam cache, telah terjadi kehilangan cache. Untuk cache miss, cache mengalokasikan entry baru dan menyalin data dari memori utama. Kemudian permintaan dipenuhi dari isi cache. Kinerja memori cache sering diukur dalam kuantitas yang disebut rasio hit. Rasio pukulan H sama dengan pukulan per pukul tambah gagal sama dengan tidak. Jumlah hit per akses total rasio miss sama dengan miss hit tambah miss sama dengan tidak. Dari kesalahan per total akses sama dengan 1 dikurang rasio hit. Kita dapat meningkatkan kinerja cache menggunakan ukuran blok cache yang lebih tinggi dan asosiatif yang lebih tinggi, mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi penalti kesalahan, dan mengurangi waktu untuk memasukkan cache. Pemetaan cache. Pemetaan langsung. Teknik paling sederhana yang dikenal sebagai pemetaan langsung memetakan setiap blok memori utama ke dalam satu baris cache saja. Atau dalam pemetaan langsung, tetapkan setiap blok memori ke baris tertentu dalam cache. Jika suatu baris sebelumnya diambil oleh blok memori ketiga, blok baru perlu dimuat. Blok lama akan dibuang. Ruang alamat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bidang indeks dan bidang tag. Cache digunakan untuk menyimpan file tag, sedangkan sisanya disimpan di memori utama. Untuk tujuan akses cache, setiap alamat memori utama dapat dilihat terdiri dari 3 bidang. Bit W yang paling tidak signifikan mengidentifikasi kata atau bit unik dalam satu blok memori utama. Di sebagian besar mesin kontemporer, alamatnya berada pada level byte. Bit S yang tersisa menentukan salah satu dari 2 blok memori utama. Logika cache menafsirkan S bit ini sehingga tag dari SR bit bagian paling signifikan dan bidang garis R bit bidang terakhir ini mengidentifikasi salah satu M sama dengan 2R baris cache. Offset garis adalah bit indeks dalam pemetaan langsung. 2. Pemetaan asosiatif.
Dalam pemetaan ini, memori asosiatif digunakan untuk menyimpan konten dan alamat kata memori. Blok apapun bisa masuk ke baris cache manapun, artinya bit ID kata digunakan untuk mengidentifikasi kata mana dalam blok yang diperlukan. Namun tag menjadi semua bit yang tersisa. Hal ini memungkinkan penempatan kata apapun di tempat manapun dalam memori cache. Ini dianggap sebagai bentuk pemetaan tercepat dan paling fleksibel. Dalam pemetaan asosiatif, bit indeksnya 0. 3. Pemetaan asosiatif himpunan. Bentuk pemetaan ini merupakan bentuk pemetaan langsung yang disempurnakan, di mana kelemahan pemetaan langsung dihilangkan. Himpunan asosiatif mengatasi masalah kemungkinan terjadinya perontokan pada metode pemetaan langsung. Hal ini dilakukan dengan mengatakan bahwa alih-alih memiliki tepat satu baris yang dapat dipetakan oleh sebuah blok di dalam cache, kita akan mengelompokkan beberapa baris menjadi satu sehingga membuat satu set. Kemudian sebuah blok di memori dapat dipetakan ke salah satu baris dari himpunan tertentu. Pemetaan set asosiatif memungkinkan setiap kata yang ada di cache dapat memiliki dua kata atau lebih di memori utama untuk alamat indeks yang sama. Set pemetaan cache asosiatif menggabungkan teknik pemetaan cache langsung dan asosiatif terbaik. Dalam pemetaan asosiatif himpunan, bit indeks diberikan oleh himpunan bit offset. Dalam hal ini, cache terdiri dari sejumlah set yang masing-masing terdiri dari sejumlah baris. Penerapan memori cache. Berikut beberapa aplikasi cache memori. Yang pertama ada cache primer. Cache primer selalu terletak pada chip prosesor. Cache ini kecil dan waktu aksesnya sebanding dengan register prosesor. Kedua ada cache sekunder. Cache sekunder ditempatkan di antara cache utama dan sisa memori. Ini disebut sebagai cache level 2. Seringkali cache level 2 juga disimpan di chip prosesor. Yang ketiga ada lokalitas spasial referensi. Lokalitas spasial referensi mengatakan bahwa ada kemungkinan elemen tersebut akan berada di dekat titik referensi dan lain kali jika dicari lagi maka akan lebih dekat dengan titik referensi. Yang keempat ada lokalitas referensi temporal. Referensi lokal temporal menggunakan algoritma yang paling sedikit digunakan baru-baru ini. Akan digunakan setiap kali menjadi kesalahan halaman dalam sebuah kata. Tidak hanya kata tersebut akan dimuat di memori utama, tetapi kesalahan halaman lengkap akan dimuat karena aturan referensi lokalitas spesial mengatakan bahwa jika Anda mengacu pada kata apapun, kata berikutnya akan dirujuk ke dalam registernya. Itu sebabnya kami membuat tabel halaman lengkap sehingga blok lengkap akan dimuat. Keuntungan dan kekurangan cache. Keuntungan memori cache. Yang pertama ada memori cache lebih cepat dibandingkan memori utama dan memori sekunder. Yang kedua, program yang disimpan oleh cache memori dapat dieksekusi dalam waktu yang lebih singkat. Yang ketiga, waktu akses data memori cache lebih pendek dibandingkan memori utama. Yang keempat, memori cache menyimpan data dan instruksi yang biasa digunakan oleh CPU sehingga meningkatkan kinerja CPU. Kekurangan memori cache. Yang pertama, memori cache lebih mahal daripada memori primer dan memori sekunder. Yang kedua, data disimpan sementara di memori cache.
Yang ketiga, setiap kali di sistem dimatikan, data dan instruksi yang disimpan dalam memori cache akan dimusnahkan. Yang keempat, tingginya biaya memori cache meningkatkan harga sistem komputer. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Wawan. Oke. Selanjutnya saya akan membacakan cache memory L3. Pertanyaannya, apa itu L3 cache? L3 cache adalah tingkat cache terbesar dalam arsitektur komputer modern. Biasanya terletak antara L2 cache dan memori utama. Fungsi dari L3 cache tersendiri itu menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU dan membantu mengurangi latensi akses memori. Lalu ada karakteristik L3 cache, yaitu ada kapasitas yang besar. L3 cache memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan L1 dan L2 cache. Selanjutnya ada kecepatan akses. L2 cache lebih lambat dibandingkan dengan L1 dan L2 cache, tapi masih lebih cepat daripada memori utama. Yang terakhir ada share cache. Ketika seringkali bersifat share di antara inti CPU pada prosesor multicore. Selanjutnya ada arsitektur dan implementasi L3 cache, yaitu ada topologi. L3 cache biasanya diimplementasikan sebagai cache level terakhir dalam arsitektur komputer. Lalu ada organisasi set asosiatif. L3 cache seringkali diimplementasikan sebagai set asosiatif untuk memungkinkan penyimpanan data yang lebih fleksibel. Dan lalu ada partisi cache. LD cache dapat dipartisi menjadi beberapa bagian untuk digunakan oleh berbagai inti CPU. Selanjutnya ada peran L3 cache dalam arsitektur komputer. Perannya itu ada mengurangi latensi akses, peningkatan efisien CPU, dan cache koherensi. Untuk peran mengurangi latensi akses, L3 cache bertindak sebagai buffer antara memori utama dan L2 cache, membantu mengurangi latensi akses data. Untuk peran peningkatan efisien CPU dengan menyimpan data yang sering digunakan, L3 cache dapat mengurangi waktu yang dihabiskan CPU untuk mengakses memori utama. Dan yang terakhir, cache koherensi. Perannya itu L3 cache berperan dalam menjaga konsistensi data di antara inti CPU melalui mekanisme cache koherensi. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan dari L3 cache. Manfaatnya itu ada peningkatan kinerja, pengoptimalan penggunaan memori. Untuk peningkatan kerja, L3 cache dapat mempercepat eksekusi program dengan menyimpan data yang penting lebih dekat ke CPU. Untuk manfaat pengoptimalan penggunaan memori, L3 cache dapat mengurangi jumlah akses ke memori utama, menghemat waktu dan sumber daya. Ada tantangan tersendirinya, yaitu ada biaya. L3 cache lebih mahal karena kapasitasnya yang lebih besar. Lalu tantangan kompleksitas manajemen. Pengelolaan L3 cache membutuhkan mekanisme canggih untuk memastikan penggunaan cache yang optimal. Selanjutnya, teknologi dan inovasi dari L3 cache. Teknologinya ada algoritma penggantian, perfecting, dan desain cerdas. Untuk algoritma penggantian, inovasinya penggunaan algoritma seperti less recent use atau RU untuk mengoptimalkan penggunaan L3 cache. Selanjutnya ada perfecting, teknologi yang memprediksi data yang akan diakses oleh CPU dan mengambilnya ke L3 cache sebelum diperlukan. Dan terakhir ada desain cerdas, inovasi dalam desain L3 cache untuk mendukung arsitektur multicore dan aplikasi modern. Contoh dan kasus penggunaannya itu adalah, contoh aplikasinya adalah aplikasi gaming, aplikasi ilmiah, dan aplikasi multithreading. Contoh kasusnya, aplikasi gaming L3 cache membantu mengurangi latensi dan meningkatkan kinerja permainan video. Lalu ada kasus penggunaan aplikasi ilmiah, L3 cache mempercepat perhitungan kompleks dan analisis data besar. Dan terakhir, kasus penggunaan aplikasi multithreading. L3 cache dapat meningkatkan efisiensi tugas yang dijalankan di beberapa inti CPU. Dan selanjutnya penutup, rangkuman yang saya dapat dari materi cache L3 ini, yaitu L3 cache memiliki peran penting dalam arsitektur komputer modern untuk meningkatkan kinerja dan efisien CPU. Kesimpulan yang saya ambil, pentingnya memahami dan mengoptimalkan penggunaan L3 cache untuk mencapai performa yang optimal dalam berbagai aplikasi.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau dalam pendefinisian, kami mohon maaf kurang lebihnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.